Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa bersyukur ya. Oke, nah teman-teman, saya mau sharing tipis-tipis tentang budidaya buah naga. Nah, untuk di awal ini saya bahas tentang bibit yang bagus atau super gitu ya, agar tumbuh kembang buah naga kita itu nantinya maksimal. Nah, untuk bibit buah naga itu kita ambil sulurnya itu dari pohon indukan yang sudah pernah berbuah gitu teman-teman. Nah, ini contohnya yang sudah pernah berbuah nih, kayak gini nih teman-teman nih. Nah, dia itu kalau bisa sulurnya itu yang besar dan hijau gitu ya. Nah, ini kayak gini. Nah, untuk sulurnya itu sendiri kalau bisa sih umurnya itu sudah 1 tahun atau lebih gitu teman-teman ya. Jadi biar nanti tumbuhnya itu bisa bagus gitu, bisa sehat, bisa berkembang dengan maksimal. Kalau sulurnya yang masih muda itu biasanya dia tumbuh kembangnya itu nanti nggak maksimal, nggak bagus teman-teman. Terus untuk berbuahnya itu juga lama, misalkan bisa setahun bahkan lebih gitu ya. Nah, kalau untuk bibit yang seperti ini, nah yang seperti ini nih yang besar, yang seperti ini ya teman-teman, yang hijau. Nah, ini 6 atau 8 bulan aja udah bisa berbuah biasanya gitu. Dan untuk buahnya sendiri lebih banyak dari yang untuk sulur yang belum pernah berbuah gitu. Bisa kalau sulur yang masih muda dan belum pernah berbuah itu biasanya kan dia buahnya itu palingan 2 atau berapa biji doang ya palingan ya. Terus untuk umur berbuahnya itu juga lebih lama gitu. Nah, terus untuk bibitnya sendiri kalau saya sih biasanya bebas ya teman-teman ya, nggak harus 70 atau 100 cm tuh nggak harus segitu gitu. Biasanya sih bebas aja nih, cuma segini nih panjangnya ini teman-teman ya. Nah, segini teman-teman. Nah, untuk yang bagian atasnya ini kita potong. Yang bagian atasnya ini kita potong seperti ini. Terus yang bawahnya ini kita runcingin dulu teman-teman. Bentar, nih kayak gini nih, kita runcingkan dulu ya nih, seperti ini. Tuh ya. Nah, terus biasanya nih kalau habis kita potong ini, yang ini biasa habis kita potong kan berair gini ya teman-temannya, yang ini banyak airnya gitu, yang kayak gini. Nah, ini teman-teman coba didiamkan dulu semalam gitu ya. Nah, besoknya itu baru bisa ditanam gitu, karena biasanya kalau langsung kita tanam dia gampang busuk teman-teman, karena banyak airnya gitu, sensitif tuh naga sama yang berair gitu teman-teman. Nah, untuk tunasnya sendiri nanti kan bisa tumbuh dari sini gitu ya teman-teman ya. Makanya saya tuh bebas aja dia mau panjang berapa aja gitu, karena kalau misalkan dia nanti tunasnya tumbuhnya di sini nih, di sini misalkan atau di sini, nah nanti saya potong aja nih yang di sini gitu. Jadi kita pelihara tunasnya yang sebelah sini nantinya gitu ya. Nah, terus untuk apalagi sih biar naganya bisa tumbuh bagus itu, kalau bisa teman-teman tuh naga itu ditanam itu di daerah yang cahaya mataharinya full gitu teman, atau misalkan 8 jam lah sehari gitu ya, kena cahaya matahari langsung gitu. Karena naga ini kan sejenis kaktus, jadi dia sukanya yang panas-panas gitu teman-teman. Karena biasanya sepengalaman saya, kalau kita tanam nih di bawah misalkan pohon mangga gitu yang rindang gitu ya, sulurnya ini biasanya kecil nih teman-teman, nih nggak bisa sebesar ini, kecil dia biasanya. Terus untuk berbuah juga sama, lebih lama gitu, bisa setahun bahkan lebih gitu. Dan buahnya kecil-kecil biasanya, kecil-kecil. Terus juga nggak banyak, nggak jarang gitu yang bisa berbuah lebat. Jadi misalkan nih teman-teman mau budidaya buah naga ya, kalau bisa tuh kebunnya itu yang nggak ada tanaman-tanaman lain yang besar-besar seperti itu, karena itu sangat mempengaruhi sekali untuk produksinya nanti, sangat berpengaruh untuk hasil
hasilnya nanti gitu teman-teman. Jadi tapi kalau seandainya misalkan cuman untuk di rumah aja sih ya nggak masalah ya, karena kita kan nggak terlalu pusingin gitu mau dia berbuah banyak atau enggak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk media tanamnya itu yang gimana sih gitu. Nah, kalau naga ini dia sukanya media tanamnya itu yang gembur teman-teman, yang poros gitu, yang tidak lembab. Karena untuk naga sendiri dia musuh terbesarnya itu biasanya jamur. Nah gitu, jadi jamur gitu ya. Jadi kalau seandainya media tanamnya itu nggak kering atau lembab gitu, biasanya di sini nih suka busuk nih teman-teman. Nih busuk sampai ke sini, menguning deh, kuning gitu. Jadi kalau bisa kan jangan yang lembab gitu. Misalkan nih kayak teman-teman mau tanamnya di pakai ini misalkan arang sekam sama kompos misalkan, itu perbandingannya sih 1:1 aja. Terus misalkan kalau nggak ada kompos bisa pakai pupuk kandang misalkan, cuman jangan yang masih basah gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa sih pupuk kandangnya itu sudah difermentasi gitu, pupuk kandang campur sama sekam misalkan, atau apalagi pasir misalkan teman-teman mau pakai pasir sama pupuk kandang gitu ya, nggak masalah, yang penting dia tuh nggak lembab gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk kita bikin kesimpulan ya. Jadi untuk biar agar buah naga kita itu tumbuhnya bagus, yang pertama itu bibitnya diusahakan yang sehat, sudah tua atau berumur minimal setahun dan sudah pernah berbuah nih, sudah pernah berbuah gitu ya teman-teman. Ini contoh yang bagus nih gitu. Untuk panjangnya bebas, bisa 75, bisa 100 gitu, terserah teman-teman aja. Nah terus kalau untuk bibitnya itu nih kita runcingkan yang seperti ini, terus yang di atasnya kita potong. Nah terus kalau sudah diruncingkan gini diamkan dulu teman-teman 1 malam gitu ya. Setelah itu baru bisa tanam. Terus selanjutnya terus apalagi, ini cahaya matahari. Nah kalau bisa tuh kena sinar cahaya matahari gitu ya teman-teman, maksimal 8 jam lah sehari. Media tanamnya yang kering, jangan yang lembab. Misalkan arang sekam sama kompos, atau sekam sama pupuk kandang gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen ya. Oke, assalamualaikum, bye bye.